Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang eh ada seseorang yang sangat-sangat merindukanmu setengah mati. Kira-kira siapa? Oke, aku akan bacakan ya. Hmm, dari apa dulu? Tarotnya dulu nih ya. Tarotnya dulu. Kira-kira siapa dia? Kalau misalkan akhir-akhir ini kamu memikirkan seseorang dan tiba-tiba eh, perasaanmu ngerasa nyes gitu, kayak nyesek, sakit, nggak enak gitu lah ya. Dan kamu tiba-tiba di otak kamu itu kepikiran nama seseorang ya, mungkin itu dia. Boleh kamu fokuskan, siapa tahu apa yang aku bacakan di tarot ini, ciri-cirinya atau kondisinya, keadaannya sama dengan orang yang kamu pikirkan itu ya. Boleh kalian fokuskan pada orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati, siapa tahu energinya akan tertarik. Oke, kita mulai aja pembacaan. Ups. Oh, so many. Aku akan ngambilnya yang keluar kartu dikit-dikit aja. Oh ya, aku mau ngambil kartu 6 aja deh ya. Oke, ini tadi kartu yang jatuh. Ada King of Wands, kemudian ada Five of Cups, kemudian ada The Hangman, kemudian ada King of Cups, kemudian Ten of Cups, kemudian Three of Wands. Oke, King of Wands, dan ini reverse ya. Oke, orang ini adalah orang yang sangat manipulatif, orang yang gengsian, orang yang sombong, orang yang agresif, orang yang tidak mau terlihat rendah ya, atau terlihat kekurangannya, ya kekurangan namanya ya. Intinya dia tidak mau dipandang rendah sama orang kayak gitu ya, nggak mau dikasihani sama orang, jadi dia merasa bahwa wow, gue eh, aku tuh kuat orangnya, aku tuh kaya, aku orangnya itu hmm, apa ya, intinya berpower kayak gitu ya. Jadi orang yang cukup egois, manipulatif, dan hmm, apa, sombong, gengsian seperti itu. Orang ini juga itu bukan pernah ya. Ya, oke, pernah lah, minimal pernah dia itu memiliki luka masa lalu ya, yang belum sembuh. Intinya trauma di masa lalu dia yang belum sembuh, dan sekarang dia mencoba untuk recovery, recovery ya, menyembuhkan perasaan sakit hati dia dari rasa sakit hati dia di masa lalu ya. Mungkin ini orang yang hmm, punya trauma lah ya tentang hubungan, suatu hubungan dia di masa lalu, dan ini selalu dia bawa-bawa sampai sekarang ya. Jadi terikat banget dengan masa lalu ya, sakitnya masa lalu dia. Dan saat ini orang ini tidak ingin terburu-buru sebenarnya ya, terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan. Tapi orang ini tuh kayaknya memiliki apa ya? Kalau misalkan dia masih dalam suatu hubungan dengan seseorang gitu ya, ternyata hubungan mereka ini sudah retak ya. Ada seseorang dari mereka berdua itu yang ingin meninggalkan, dan satunya itu tidak mau ditinggalkan. Jadi hubungan mereka menggantung ya. Mereka punya situasi di mana hubungan mereka menggantung. Satu sisi mereka, di antara mereka ada yang sudah meninggalkan, dan satu sisi lagi uh, tetap bertahan pada hubungan, tapi ya udah diabaikan kayak gitu orang ini ya. Dan orang ini akan lebih hati-hati mengambil suatu tindakan ya, uh, ya karena apa, dia masih punya trauma
gitu ya dengan hubungan dia yang kemarin kayak gitu. Dan orang ini itu adalah orang yang pernah mengambil suatu keputusan terhadap kamu, ya, terhadap kamu, orang yang kepo nih sama dia, yang merindukan kamu. Orang yang pernah mengambil suatu keputusan dengan mutlak kayak gitu ya, dengan emosi dan dia menyesalinya akhirnya sekarang gitu. Kalau misalkan ini adalah orang yang cinta sama kalian, misalnya gini, waktu kemarin kalian tuh punya hubungan nih, tapi ada suatu masalah sehingganya dia emosi banget, ya mungkin kamu juga marah, emosi, dan di saat emosi dia memuncak, harga diri dia jatuh di sini karena dia orang yang nggak mau dijatuhkan secara mental ya. Harga diri dia kalau jatuh tuh dia nggak terima gitu. Sedangkan dia di sini dibuat harga diri dia tuh jatuh dan marah besar, dan disitulah dia mengambil keputusan bahwa kalian berakhir, ya kalian pisah. Nah, orang inilah yang menyesal ya ketika kalian sekarang udah pisah nih, udah nggak ada kontekan, udah nggak ada kabar satu sama lain, udah nggak pernah berhubungan, nggak pernah ketemuan gitu ya, intinya udah benar-benar lost contact. Dan orang inilah yang menyesal, kemudian dia sangat-sangat rindu setengah mati sama kamu, pengen ketemu. Ya, orang ini, orang yang pernah menyesali perkataannya, tindakannya terhadap kamu atas apa keputusan yang pernah dia ambil ke kamu. Dan sifat orang ini aku rasa memang orangnya ramah, terus itu punya jiwa kebapaan, atau mungkin dia ini single parent. Ya, single parent. Mungkin dia sudah pernah menikah, dan dia seorang ayah gitu ya, atau ini mantan suamimu, ya kalian sudah punya anak dan kalian sudah bercerai. Nah, orang inilah yang menyesal meninggalkan kamu dan rindu sama kamu setengah mati, pengen ketemu kamu gitu ya. Dan orang ini kalau waktu kalian itu masih bucin-bucinnya tuh ya, dia ini orangnya penyabar banget sama kamu. Tapi ketika harga diri dia dijatuhkan oleh kamu, emosi dia memuncak, mengambil suatu keputusan yang di luar kendali ya, emosi dia. Akhirnya itulah yang dia sesali ya, itulah. Ya orangnya kebapaan banget ya, orangnya kebapaan, orangnya ramah, orangnya penyayang banget ya sama keluarga, dia sayang banget sama keluarga. Dan apalagi nih? Ya, oke, lanjut aja. Ya intinya seperti itu ya, orangnya ramah banget, penyabar, penuh dengan kasih sayang terhadap keluarga. Dan oke, ada Ten of Cups dan Reverse ya. Ya, dan orang ini, orang yang mungkin dulu pernah ingin berkomitmen dengan kalian, atau mungkin orang yang sudah berkomitmen dengan kalian, dan nyatanya sebenarnya dia itu belum bisa atau nggak bisa berkomitmen dalam jangka panjang. Orang ini ya, makanya dia pernah meninggalkan kamu di sini. Dia pernah meninggalkan kamu, dan makanya dia mencari orang lain untuk mencoba berkomitmen. Ternyata sama aja gitu ya, orang ini ya memang orang yang nggak bisa berkomitmen dalam waktu panjang, jangka panjang gitu ya. Makanya di sini dia punya banyak sekali trauma masa lalu tentang hubungan. Seperti itu sih aku lihat ya. Kalau misalkan kalian di sini belum nikah dengan dia, ya mungkin kamu berdealing dengan orang yang pernah menikah. Seperti itu ya. Dan dia punya jiwa kebapaan, atau mungkin dia sudah punya anak. Kalian kondisikan aja situasinya ya. Karena kan ini pembacanya secara general, jadi ceritanya itu banyak versi ya. Intinya secara garis besarnya seperti ini. Ya, aku bilang tadi orang ini adalah orang yang manipulatif ya. Sebenarnya dia itu dari awal itu udah suka banget sama kamu, cinta banget sama kamu, tapi dia itu nggak bisa mengkomunikasikannya ke kamu. Jadi ya itu tadi aku bilang orangnya gengsian ya. Orangnya gengsian, dia tidak mau berkata jujur tentang perasaannya ke kamu.
akhirnya kamu tuh kesel gitu ya, kesel, gedek sama dia. Jadi kamu ini sebenarnya kayak mana sih perasaannya sama aku gitu, tapi dia tetap miskomunikasi dengan kamu, dia nggak mau jujur sama kamu, akhirnya mungkin kalian akhirnya berpisah seperti itu ya, dan dia menyesali itu semua. Nah, inilah ciri-ciri orangnya yang rindu berat sangat sama kamu, rindu setengah mati sama kamu, ingin ketemu ya. Jadi orang ini tuh ya kangen banget sama kamu gitu ya. Ya dia tuh dari awal pandangan pertama malah ya, dari pandangan pertama, dari pertemuan pertama, dari pertama kalian berkenalan dia tuh udah sukanya sama kamu. Kayak gitu. Cuman orangnya manipulatif, orangnya gengsian, orangnya tuh nggak pernah jujur ya, nggak pernah jujur dengan keadaan, dengan perasaan, dengan situasi, dengan kamu, dengan ya intinya yang bisa terlihat merendahkan ego dia, merendahkan dia, itu dia nggak mau jujur tentang apapun, bahkan tentang masalah kehidupannya yang sulit, itu dia tidak mau jujur pada orang lain, tidak mau dia ceritakan kepada orang lain, termasuk itu ya. Jadi orang ini sangat menutupi perasaan, keadaan dia, situasi dia. Orangnya seperti itu. Oke, mungkin itu sama dengan apa yang kalian pikirkan orangnya di benak kalian, ya mungkin dia. Kalau misalkan, oh kok beda gitu ya. Oke, berarti itu bukan energi dari kamu. Jadi santai aja ya. eh aku rasa cukup pembacaannya untuk tema kali ini. Dan zodiak yang berdealing dengan pembacaan ini itu ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, aku rasa itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini kalau misalkan ini eh sesuai ya sama dengan orang yang kalian tahu, orang yang kalian kenal. Zodiaknya juga itu bisa jadi zodiak kamu yang mendengarkan ataupun itu zodiak dia ya. Jadi kalian kondisikan aja dengan situasi kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.